Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama di episode ke-96. Di episode sebelumnya Kang Dagol menceritakan tentang Raden Tirta yang menuju ke suatu padepokan di daerah Giri Luhur. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kasadayana cara ketan. Di suatu tempat, ketika Raden Tirta memacu kudanya dengan begitu cepat, seketika memperlambat langkah kuda tersebut sehingga berjalan seperti biasa saja. Rupanya di tempat itu merupakan batas antara padepokan Giri Luhur yang sedang dia tuju. Dari kejauhan terlihat ada sebuah batu kembar yang berada di kiri dan kanan jalan setapak tersebut. Di tempat itu pula terlihat dua orang laki-laki yang memandang ke arah Raden Tirta. Rupanya kedua orang tersebut merupakan seolah-olah penjaga ataupun orang yang bertugas untuk menjaga ataupun bertanggung jawab di tempat tersebut. Ketika Raden Tirta hampir sampai di hadapan dua orang penjaga tersebut, kemudian Raden Tirta turun dari kudanya, menyapa dan berkata bahwa dia akan ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Pandu Jaya alias Baginda Raja yang sedang menuju ke Bataraan di tempat tersebut. Kedua orang penjaga tersebut tidak mudah untuk mempercayai Raden Tirta. Namun ketika Raden Tirta memperlihatkan stempel kerajaan ataupun tanda pengenal bahwa dia adalah putra dari Pandu Jaya, bahkan pangeran dari kerajaan Pandu Nagara, kemudian dua orang tersebut memberikan hormat kepada Raden ataupun selayaknya penghormatan kepada pembesar negara, yaitu Raden Tirta. Selanjutnya salah seorang dari kedua penjaga tersebut mengantarkan Raden Tirta menuju ke padepokan ataupun pendopo di kesatriaan padepokan Giri Luhur tersebut. Dari batas tempat itu memang agak jauh untuk berjalan, namun tidak sampai memerlukan waktu yang terlalu lama karena memang jaraknya cukup jauh, walaupun tidak bisa disebut juga cukup dekat, sekitar 1 km atau 2 km dari batas yang tadi mereka diperiksa ataupun Raden Tirta diperiksa oleh kedua penjaga. Sesampainya ke padepokan, terlihat atap-atap rumah tidak berjauhan berada di lingkungan padepokan Giri Luhur tersebut. Walaupun berada di tengah hutan, rupanya terdapat banyak sekali atap-atap rumah ataupun bangunan yang sepertinya merupakan tempat tinggal orang-orang yang memang ingin berlatih. Apakah itu ilmu kanuragan, ilmu jiwa, ilmu kebatinan, dan pengetahuan lainnya di masa tersebut. Di masa itu, padepokan Giri Luhur sangat terkenal di lingkungan kerajaan Pandu Nagara, bahkan sampai ke Sanga Nagara atau bahkan ke Malaka Nagara.
walaupun berada di Pulau Jawa. Terkenalnya padepokan tersebut sampai tersebar ke seluruh Nusantara. Tempat di mana para pangeran, para raden, para kesatria, para punggawa terpilih berlatih ilmu kanuragan dan ilmu kedikjayaan termasuk ilmu kebatinan. Padepokan tersebut dipimpin oleh seorang resi yang memang terkenal dengan kesaktiannya, kehebatannya dalam ilmu bela diri, ilmu kebatinan, dan ilmu kedikjayaan. Pada saat tersebut, pada waktu itu, Raden Tirta langsung menuju ke pusat padepokan di mana sang pemimpin ataupun guru resi padepokan Giri Luhur itu selalu berada. Di beberapa tempat tertentu banyak sekali orang-orang yang berlatih ilmu bela diri. Ada yang berkumpul seperti sedang mengobrol ataupun mengkaji sesuatu. Ada juga orang-orang yang hanya sekedar memotong kayu bakar ataupun bertani, seperti orang-orang di perkampungan. Bagi Raden Tirta, hal tersebut sudah tidak asing lagi, karena dia juga pernah berlatih, berguru, masantren di perguruan Giri Luhur tersebut. Sampailah mereka berdua ke tempat di mana sang pemimpin guru resi itu tinggal. Langsung saja sang penjaga yang mengantarkan Raden Tirta menyilahkan Raden Tirta untuk sekedar duduk dan beristirahat di balai-balai tempat duduk yang biasa disediakan untuk para tamu. Sedangkan penjaga tersebut masuk ke dalam ruangan yang sepertinya ingin menemui sang pemimpin untuk mempertemukan Raden Tirta dengan guru resi yang dia maksud. Setelah sekitar beberapa waktu berlalu, datanglah kembali sang penjaga menemui Raden Tirta dan meminta Raden Tirta untuk menunggu terlebih dahulu sampai datang sang guru untuk menemui dia. Sedangkan sang penjaga tersebut kembali akan menuju tempat dia harus berada, yaitu tempat dia bertugas tadi di perbatasan. Agak lama Raden Tirta menunggu duduk di tempat tersebut. Saking lamanya Raden Tirta sampai merasa kesal. Kenapa sang guru belum juga datang menemui dirinya? Di samping itu, karena cuaca dan suhu yang cukup panas walaupun di tengah gunung, karena memang di atas gunung, karena memang pada waktu tersebut matahari sangat terik, bahkan langit begitu cerah tanpa awan yang menyelimuti atau menemani di hari itu. Raden Tirta yang tidak hanya lelah tapi juga haus atau minimal ingin sekedar melepaskan dahaganya, kemudian turun dari balai-balai di ruangan padepokan tersebut. Dia sedikit berjalan-jalan di pelataran halaman rumah ataupun balai-balai di mana gurunya tinggal itu. Di dalam hati Raden Tirta berkata, "Aduh, saya kira ini sungguh keterlaluan. Aku ini harus diakui, harus mereka sadari bahwa pertama aku adalah termasuk alumni ataupun yang pernah berlatih di tempat ini. Kemudian aku juga adalah pangeran, pejabat, raden. Kenapa aku datang ke sini tidak ada yang menyapa atau sekedar memberikan jamuan, minuman atau apa? Sepertinya aku tidak disambut di tempat ini.
Kalau saja aku tidak ada keperluan, mungkin aku akan segera pergi dari tempat ini. Dan kalau saja aku tidak menghormati guruku, aku akan langsung ke dalam untuk memberikan pelajaran. Kenapa aku orang yang seharusnya mereka hormati, harusnya mereka utamakan, kenapa aku seperti seolah-olah diabaikan. Begitulah pikiran Raden Tirta pada saat berjalan-jalan di sekitaran pelataran halaman padepokan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, seseorang berkata kepada Raden Tirta, walaupun tidak jelas diarahkan kepada siapa. Hanya orang suci, berhati murni, yang patut bertemu dengan diriku. Hanya orang yang berhati bersih, berjiwa murni, yang patut memiliki ilmu dariku. Seketika itu Raden Tirta merasa terkaget karena dalam pikirannya sedang bersungut-sungut mengutuk kenapa hal yang tidak mengenakan hatinya terjadi di padepokan tersebut. Kalau dalam bahasa Sunda bakar kukulutus ngejar hati lah. Merasa terkaget-kaget dan merasa isi hatinya diketahui oleh sosok suara yang sudah lama tidak dia dengar, namun dia masih ingat bahwa itu adalah suara sang guru. Kemudian Raden Tirta memalingkan wajahnya, menebarkan pandangannya ke segala arah mencari asal suara yang dalam perkiraannya berasal dari dalam padepokan. Memang terlihat di sana seperti ada sosok lelaki tua berbaju putih, berambut putih, berjanggut dan kumis yang juga berwarna putih. Kakek tersebut memandang ke arah Raden Tirta dengan begitu tajam. Kemudian dia berkata lagi, dan hanya orang yang memiliki niat hati murni, kekuatan yang murni, tekad yang kuat dan juga murni, yang akan mampu mengangkatkan, membawa keris ini kembali kepadaku, kata sang guru tersebut sambil melemparkan sebilah keris di hadapan Raga Sukma. Kemudian dia berkata lagi, kalau kamu tahu itu adalah keris atau pusaka Mustika Naga, kalau memang kau menginginkannya, kau pantas bisa menyentuhnya, sekedar bisa mengangkatkannya, maka cobalah angkat keris itu dari bawah sana, kembalikan kepadaku. Mendengar perkataan sang guru, Raden Tirta merasa kaget, memandang sebilah keris yang dilemparkan oleh sang guru tersebut tepat di hadapannya. Keris yang cukup besar, sebesar pedang, sepanjang pedang, namun memiliki gelombang sebagaimana pada umumnya keris. Dari beberapa informasi, kata-kata, berita dari orang-orang yang menyebutkan bahwa pedang ataupun keris Mustika Naga memang seperti itulah bentuknya. Apalagi ketika mendengar perkataan dari sang guru bahwa itu adalah yang dinamakan keris pusaka Mustika Naga, Raga Sukma diam terpaku mematung di halaman padepokan tersebut. Ayo Raden, aku dengar kamu ingin memiliki pusaka yang teramat sakti. Itu adalah pusaka yang selama ini kamu cari. Itu adalah pusaka Mustika Naga. Silakan ambil. Kalau memang kamu mampu, tolong berikan kepadaku. Jika kau
pantas aku akan memberikan pusaka tersebut kepadamu. Mendengar penekanan, perkataan perintah yang berulang-ulang menyuruh Raden Tirta untuk mengangkat dan membawakannya kembali pusaka tersebut kepada sang guru. Kemudian Raden Tirta menekuk kakinya seolah-olah seperti berlutut, mencoba akan mengangkatkan pusaka tersebut. Senjata yang konon yang dikatakan oleh gurunya adalah keris mustika naga. Raden Tirta kemudian mencoba mengangkatnya. Terasa begitu berat yang teramat berat. Seperti sulitnya dia mengangkatkan pusaka sayap Garuda di waktu yang lalu. Dia pun terus berusaha mengangkatkannya, dan sampai beberapa saat terus dicoba dengan berbagai cara, dia tetap tidak bisa mengangkatkan pedang ataupun keris yang cukup besar tersebut, ataupun pusaka mustika naga itu. Kemudian setelah dia merasa sulit dan tidak mampu mengangkatnya, kemudian dengan gerakan menyembah, menghormat kepada sang guru, Raden Tirta kemudian berkata, ampun guru, aku merasa memang kekuatanku, niatku tidak murni lagi. Guru sepertinya lebih tahu apa yang berada dalam hatiku. Aku tidak mampu mengangkatkan, apalagi memiliki bahkan menguasai pusaka ini. Ampun guru, hamba tidak mampu untuk menjadi seperti yang guru inginkan. Ada-ada saja kamu, Raden. Baiklah, aku izinkan kau mengangkatnya, tapi bukan untuk kamu miliki, hanya untuk mengantarkannya kepadaku. Ambillah pusaka tersebut dan antarkan, bawa ke sini. Kita duduk di balai-balai sini. Kemudian setelah mendengar perkataan gurunya tersebut, dengan agak ragu-ragu, Raden Tirta mencoba kembali mengangkat senjata pusaka itu. Dalam masih keraguan, takut-takut senjata itu kembali berat seperti tadi. Namun ketika diangkat setelah mendapatkan izin dari gurunya, ternyata pusaka senjata itu bisa cukup mudah diangkat oleh Raden Tirta. Walaupun memang terasa begitu berat, namun tetap bisa diangkat dengan perlahan, dengan penuh adab, dengan penuh rasa hormat dan takut kalau gurunya marah seperti tadi. Raden Tirta mengantarkan pusaka tersebut, disimpannya, diletakkannya di hadapan gurunya, sambil dia tetap berperilaku dengan penuh hormat kepada sang guru. Raden, apakah kamu percaya senjata ini adalah pusaka mustika naga yang terkenal itu? Ampun guru, saya percaya. Guru tidak pernah berbohong kepada saya. Guru mengatakan sesuatu yang memang begitu adanya. Jadi saya yakin ini adalah pusaka mustika naga yang terkenal itu. Bagus, kamu selalu mempercayai apa yang aku katakan. Tadi aku mengatakan bahwa hanya orang yang berhati murni, berniat ikhlas, dan memiliki kekuatan yang teguh, hanya orang tersebutlah yang mampu memiliki atau sekedar mengangkatkan pusaka tersebut. Tapi kenapa kamu selanjutnya bisa mengangkatnya? Apakah kamu sedetik itu bisa memurnikan hatimu, niatmu, keinginanmu? Ampun guru, saya rasa itu karena guru sudah mengizinkan saya
untuk mengangkatkan ataupun membawakan pusaka ini ke hadapan guru. Kamu benar-benar. Sekarang, aku telah membacakan kamu ajian paku bumi. Kamu tahu maksudnya apa itu ajian paku bumi? Ampun guru. Apa salah saya guru? Jelaskan kepadaku, apa itu ajian paku bumi? Maaf guru, yang hamba tahu kalau seseorang sudah dikenakan ajian paku bumi, dia tidak akan bisa bangun dari tempat duduknya, ataupun dia tidak akan bisa, kalau dia sedang duduk, dia tidak akan bisa bangun dari tempat duduknya. Kalau dia sedang tertidur, dia tidak akan bisa bangkit dari tidurnya. Dan kalau dia sedang berdiri, dia tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa bergerak dalam berdirinya. Ampun guru, jangan dilakukan, jangan kau terapkan ajian itu kepadaku guru. Aku sudah menerapkannya kepadamu, dan sekarang kamu tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa bangkit dari tempat dudukmu itu. Ampun guru. Sambil Raden Tirta akan seolah-olah bangkit dari duduknya, akan bangun dari duduknya, mencoba untuk berdiri. Namun dia kembali merasakan tubuhnya begitu berat dan tidak mampu untuk berdiri. Ampun guru, apa salah saya guru? Maafkan hamba kalau memang hamba melakukan kesalahan. Salah fatal. Sulit untuk memaafkannya, kecuali kamu menjalani pertapaan yang begitu panjang, pertapaan yang cukup berat, sehingga alam dan Sang Hyang Widi bisa menerima penyesalan dan pertobatanmu. Merasa gurunya ini mengetahui isi dalam hatinya, tekad dan beberapa kesalahan yang pada hari-hari terdekat ini dilakukan, terutama mengenai pusaka sayap Garuda dan Raga Sukma. Raden Tirta makin terpuruk. Dia merasa tubuhnya melayang, lemas, namun dia tidak sampai mampu untuk bergerak lagi, mematung di hadapan gurunya tersebut. Dan ditambah lagi, katanya dia telah diterapkan suatu ajian paku bumi, sehingga dia tidak bisa bergerak lagi ataupun berdiri dari posisi duduknya tersebut. Raden, beruntung aku masih menganggapmu sebagai Raden. Yang sebenarnya kamu tidak memiliki hati sebagai seorang Raden, tidak lagi memiliki hati seorang negarawan ataupun pembesar negara. Tidak pantas dirimu disebut Raden, tapi yang dapat mencabut kehormatan Raden hanyalah Sang Hyang Widi, karena garis keturunan kamu putra dari Baginda Raja Pandu Jaya, Pandu Nagara. Tidak akan bisa alam bahkan siapapun menolaknya. Jadi karena itu aku masih menghormati kebudayaan leluhur kita, bahwa aku pun tetap harus memanggilmu seorang Raden. Tapi keluhuran, keagungan, kehormatan Raden tidak lagi berada dalam jiwamu, tidak lagi berada dalam dirimu. Karena aku merasa kemurnian hatimu kini telah menjadi gelap, gelap bagaikan kelamnya malam, ganas bagaikan badai yang menyelimuti langit, sehingga menjadi gelap gulita yang seharusnya cerah, cerah begitu indah. Ampun guru,
Aku merasa aku memang telah melakukan kesalahan. Tapi mohon maaf guru, bukannya hamba meragukan ketajaman jiwa guru dalam melihat mendalami hati seseorang. Bahkan seolah-olah guru mengetahui apa yang ada dalam hatiku. Maafkan saya guru. Bodoh, kamu benar-benar bodoh, Raden Tirta. Aku tidak habis pikir. Selama ini kamu diajarkan berbagai ilmu kebatinan, ilmu kedikjayaan, ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Namun kamu masih belum bisa mengerti apa itu hakikat semua ilmu. Ampun guru, ampun. Aku merasa memang aku bukan siapa-siapa. Aku memang masih perlu banyak belajar. Aku belum bisa. Hamba belum bisa menjadi seorang murid yang bisa membanggakan dirimu, wahai guru. Ya sudah, itu akan menjadi tanggung jawab dirimu. Ingat Raden, apapun yang kita lakukan, apapun yang manusia lakukan, tidak ada manusia yang lainnya yang berhak memberikan hukuman ataupun menilai apa yang dilakukan seseorang itu baik atau salah. Biarkanlah hati orang tersebut dan Sang Hyang Widi yang menilainya, dan kemudian akan memberikan hukuman atau memberikan pahala kepada orang tersebut. Buah dari apa yang dilakukannya, apakah itu baik ataupun buruk, kita manusia tidak akan bisa dan tidak boleh, tidak mampu, tidak berhak untuk menghukumi, kecuali kalau memang diizinkan atau diberikan titah oleh Tuhan. Seperti manusia boleh menghukum seorang yang membunuh itu karena titah, karena sudah diperintahkan oleh Sang Hyang Widi, keadilan harus ditegakkan. Orang yang mencuri harus dihukum, orang yang berzina harus dihukum, orang yang berkhianat harus dihukum. Baru bisa melakukan menilai hukuman. Itu hanya adalah pelaksanaan perintah dari Sang Hyang Widi. Pada hakikatnya, penilaian tersebut, hukuman tersebut diberikan oleh Sang Hyang Widi, oleh Yang Maha Menciptakan, bukan oleh manusia tersebut. Manusia itu hanyalah, hakim itu hanyalah Dharma yang diberikan mandat, diberikan amanat dari Yang Maha Menghukum, Yang Maha Tahu. Mendengar perkataan gurunya tersebut, Raden Tirta hanya bisa terdiam dan mendengarkannya. Raden, ayahmu sudah sejak lama ingin bertemu denganmu. Dan tentu saja, aku pikir kamu pun ingin bertemu dengan ayahmu. Tapi beliau tidak berada di tempat ini. Dan beliau pun tidak mengizinkan engkau bisa menemui dia, kecuali dalam hati, niat dan tekad yang bersih. Dalam pada ini, dalam saat ini, aku melihat kau dalam keadaan tersesat. Kau dalam keadaan terbawa suatu suasana dan emosi yang merusak ke dalam jiwa ragamu. Oleh karena itu, aku di sini ingin memintamu untuk kembali ke jalan yang lurus. Dan semua itu kamu sekarang sudah merasakannya. Kau sekarang mendapatkan hukuman. Bukan aku yang menghukummu, tapi niat dan tekadmu sendiri yang menghukum dirimu. Kalau saja kamu tidak melakukan kesalahan, maka hukuman ini tidak akan menimpa dirimu. Tapi walaupun tidak ditimpakan oleh aku misalnya,
atau orang lain hakim misalnya, tetap hukuman itu akan menimpamu karena kamu telah melakukan suatu kesalahan. Ampun guru, ampun. Aku telah sadar. Kini aku mengakui bahwa hamba telah melakukan kesalahan. Hamba telah melakukan dosa, guru. Maafkan hamba, guru. Waktunya. Apakah sebenarnya yang terjadi? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Silakan disimak di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dagol. Semoga yang menyaksikan video ini terhibur. Dongeng Raga Sukma dicukupkan episode kali ini sampai di sini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permios.